Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul zikir para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar kalimat zikir, tentu saja kita akan terbayang atau akan mengingat bahwa zikir itu pada umumnya yang diketahui adalah zikir lisan, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang sangat agung, sangat mulia, dan mengantarkan si pengamalnya menuju keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi makna zikir secara umum adalah al-zikri, artinya mengingat. Zikrullah, mengingat kepada Allah. Zikrul maut, mengingat kepada kematian. Nah, zikir-zikir seperti ini, terutama zikir la ilaha illallah, kita harus berguru. Artinya mempunyai sanad zikir yang muktabarah dari guru ke guru dan menuju kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan sanad zikir. Atau
yang dipopulerkan zikir ini adalah adanya di dalam tarikat-tarikat yang muktabarah, dan itu tidak dipungkiri lagi. Barang siapa yang memungkiri tarikat, dia bukanlah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kemudian zikir ini juga bisa dikatakan zikir anggota badan, berupa seperti sholat. Sholat itu termasuk zikir, zikirnya anggota badan. Kemudian kalau zikirnya orang awam adalah mempunyai waktu-waktu tertentu. Itu orang awam. Artinya mengingat kepada Allah mempunyai jam, mempunyai masa, mempunyai waktu. Seperti salat 5 waktu, baca Quran, dan lain-lain sebagainya. Yang membedakan zikir orang awam ini dengan para kekasih-kekasih Allah adalah wali-wali Allah atau kekasih Allah ini, mereka telah memahami makna zikir yang hakiki dan mereka telah melampaui beberapa tingkatan-tingkatan ataupun latifah-latifah berzikir yang telah ditetapkan di dalam tarikat. Seorang yang sudah mencapai derajatnya wali Allah, bila memandang sesuatu di alam semesta ini, selalu di sana adanya Allah. Artinya apapun yang dilihat tidak luput daripada ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kasih sayang Allah, ketetapan Allah, lemah lembut Allah, kebijaksanaan Allah, dan banyak lagi yang lainnya. Begitulah secara umum wali Allah dalam memahami zikir. Kalau kita masih melihat diri kita saja, tidak terlihatnya Allah, berarti kita masih zikir awam. Nah, inilah yang menyebabkan kita terhijab daripada makna zikir yang hakiki. Karena
di dalam agama kita itu ada yang dinamakan tingkatan syariat. Kemudian tingkatan hakikat. Untuk menuju ke tingkatan selanjutnya makrifat adalah itu tugasnya daripada tarikat. Artinya syariat dan hakikat ini harus menyatu. Menyatu yang disatukan oleh tarikat, yaitu jalan. Kalau kita hanya bersyariat saja, contoh, kita menganggap kalau makan bisa mengenyangkan, minum bisa melegakan kehausan. Itu baru dikatakan syariat. Tetapi kalau sudah paham kepada hakikat, yang mengenyangkan itu Allah. Yang menghilangkan haus itu Allah. Yang melempar pun Allah. Seperti di dalam sebuah sejarah perang Nabi besar Muhammad SAW yang sangat terkenal, yaitu perang Badar. Waktu itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Ya Muhammad, lemparkan pasir di atas wajah-wajah mereka." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam pasir, lalu beliau lemparkan. Nah, secara logika yang sangat sederhana, secara pikiran yang manusiawi, mungkinkah dengan segenggam pasir Rasulullah melemparkannya kepada orang kafir Quraisy, menyebabkan wajah-wajah mereka terkena debu atau pasir tersebut? Itu tidak mungkin. Itulah dinamakan syariat. Tetapi Allah menjawab sendiri di dalam Al-Quran, "Wa ma ramaita iz ramaita wakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita wakinnallah rama." Sesungguhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamilah yang melempar mereka. Allah lah yang melempar mereka. Walaupun dalam kenyataannya Nabi Muhammad yang melemparkan, itulah yang namanya syariat. Jadi syariat itu seperti tubuh, hakikat itu seperti ruh. Orang yang hanya mengandalkan syariat saja ibarat orang itu
tidak ada nyawa. Begitu juga sebaliknya, orang hanya berhakikat saja seperti orang yang ada ruh atau nyawa tetapi tidak mempunyai badan. Artinya tidak sempurna. Nah, buktinya ada syariat adalah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya ada hakikat adanya ruh Nabi Muhammad SAW. Ini keduanya harus dipadukan antara syariat dan hakikat. Barulah kemudian akan menemukan makrifat. Apa itu makrifat? Makrifat itu mengenal. Siapa yang dikenal, siapa yang disembah. Itu kalau dalam ibadah. Seringkali kita mendengar ataupun kita dengar sendiri ketika ada orang beribadah tujuannya untuk mudah rezeki, tujuannya untuk dilancarkan jabatannya, dagangannya, hartanya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya ibadah hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqnal jin wal insi illa liya'budun. Tidak kami ciptakan golongan jin dan golongan manusia itu sungguh-sungguh hanyalah untuk beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah tidak bertujuan kepada Allah, maka ibadah kita itu cacat. Apalagi sampai kepada menuju syirik kafi atau syirik yang tersembunyi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sering juga kita mendengar ada orang-orang yang mengartikan ayat seperti ini, Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang merubahnya sendiri. Nah, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang seperti ini sangatlah berbahaya. Karena kenapa? Ada dua yang bisa merubah nasib seseorang itu. Bukankah kita bertauhid hanya Allah yang sanggup merubah atau menentukan segala sesuatu itu? Padahal makna yang sesungguhnya
adalah barang siapa yang menjauhi maksiat, menjauhi dosa, maka apapun yang dianugerahkan kepada Allah tidak akan Allah Ta'ala ganti, tidak akan Allah Ta'ala rubah. Seandainya suatu kota, suatu desa, atau satu individu benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman, maka nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan dicabut ataupun tidak akan dirubah menjadi bencana. Nah, inilah salah satu contoh daripada makna-makna daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang harus kita hati-hati memaknainya. Harus kita bertanya kepada ulama-ulama yang muktabarah. Mesti kita berguru. Kalau tidak berguru, hantulah gurunya. Kemudian zikir ini yang dilakukan oleh para wali-wali Allah, walaupun mereka dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, bahkan berbaring, mereka selalu berzikir kepada Allah. Karena wali-wali Allah itu melihat sesuatu selalu, sesuatu makhluk Allah itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kita praktekkan, insya Allah kita akan tergolong ke dalam wali-wali Allah. Mungkin tergolong di dalam wali-wali kecil. Nah, pertanyaannya, apakah itu berat? Tidak, sama sekali tidak berat. Selama kita mau menuntut ilmu, mau berguru, dan mau bertanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menelan informasi sebulat-bulatnya. Nah, itu sangat berbahaya. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, masalah zikir ini adalah masalah yang sangat penting di dalam agama kita. Karena kenapa? Zikir ini merupakan kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melihat seseorang itu misal sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, ataupun 50 tahun, terbersit dalam hati kita, sungguhlah hamba-Mu ini ya Allah telah berusia lanjut, dan tentunya beliau ini lebih banyak dari
lebih banyak amalnya daripada amal kita, maka kita digolongkan di dalam berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melihat kelemahan orang lain, kecacatan orang lain, kehinaan orang lain, sementara diri kita sendiri tidak kita lihat. Kita akan terhijab dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebenar-benarnya. Dikala kita selalu melihat kecacatan kita, kealpaan kita, dosa kita, dan kesalahan kita, insya Allah akan menggolongkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Dan insya Allah akan meninggikan derajat kita, walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amal kita tidak banyak daripada orang lain. Mungkin hanya sekian dan demikian. Bila ada kata-kata yang salah, itu merupakan dari kami sendiri, dan apabila ada kebenaran di dalamnya, itu merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kami meminta dukungannya agar channel kami tetap berjalan semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.